I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Kurang kenceng. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita ketemu lagi di ibadah minggu kita, ibadah Ero Kids. Kiranya Kak Sandy berharap semua adik-adik yang di rumah dalam kondisi sehat, tidak lagi sakit, semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mau memulai ibadah kita sama-sama berdoa. Yuk semuanya lipat tangan. Gak ada yang nengok kanan nengok kiri, kan gak ada siapa-siapa ya. Lipat tangannya seperti ini, kita tutup mata, kita fokus, kita mau bertemu dengan Tuhan, dan kita mau katakan kepada Tuhan, kita siap, saya siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, ikuti Kak Sandy berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. kami Bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan atas kami sampai hari ini. hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang baik Allah yang baik dan Engkau Allah yang luar biasa. dan Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau berdiam diri, menyenangkan hati Tuhan, menerima firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Berkati Tuhan setiap kami, hati kami, telinga kami, tangan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama Ero Kids dengan suara yang keras. Oke? Ero Kids, aku anak raja, segala raja. Wow, yeay! Ero Kids, Ceria, setia, dan taat. Yes, Kak Sandy percaya anak-anak Ero Kids semakin hari semakin taat pada Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu pujian ini pakai gaya ya. Pasti semua ada tahu kok ini lagunya I Love Banana. Masih ingat? Yo, nanti sama Kak Kalisa sama Kak Sally dibantu ya gayanya ya. I Love Banana. I love bananas, I love the mango so sweet, I love papayas. Freeze, seperti biasa, freeze, yes.
but nothing can beat the life in love of God. Sekali lagi, I love banana. I love banana. I love the mango so sweet. I love papayas, papayas. Mana? Ada yang masih goyang-goyang, ada yang masih gerak-gerak. But nothing can beat The life in love of God. the love of Jesus. The love of Jesus, so sweet in my heart, and I will love Him forever in my life. The love of Jesus. The love of Jesus, so sweet in my heart, and I will love Him forever in my life. Sekali lagi ya, I love banana. I love bananas. I love the mango so sweet. I love papayas, papayas. But nothing can beat The life in love of the love of Jesus. The love of Jesus, so sweet in my heart, and I will love Him forever in my life. I love you, Jesus. The love of Jesus, so sweet in my heart, and I will love Him forever in my life. And I will love Him. And I will love Him forever in my And I will love Him. And I will love Him forever in my life. Haleluya. Kita akan mencintai Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Siapa yang tetap mencintai Tuhan walaupun dalam keadaan sukar? Saya. Oh, tangannya sedikit, angkatnya setengah tiang. Siapa yang mau mencintai Tuhan sampai akhir hidup kita? Saya. Haleluya, haleluya. Kak Cindy berharap kita tetap mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan untuk itu, kita sama-sama nyanyikan ya bahwa Yesus kita undang di dalam rumah kita. Di sini ada tiga bahasa. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa India. Dan sekali lagi tetap pakai gaya ya adik-adik ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Haleluya. senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, With happy Jesus. home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Dalam bahasa India. Jab Jesus mere kaman hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai, kushi Sekali kushi lagi. hai. Jab Jesus mere kaman hai, kushi kushi hai, kushi Sekali lagi dalam bahasa India. Jab Jesus. Jab Jesus mere kaman hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai, kushi kushi hai. Jab Jesus mere kaman hai, kushi kushi hai, kushi kushi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Siapa yang gak senang, siapa yang gak happy kalau Yesus ada di dalam rumah kita?
Puji Tuhan, gak ada yang gak angkat tangan ya. Pasti senang ya kalau Yesus ada di rumah Tuhan ya, ada di rumah kita ya. Haleluya. Untuk itu adik-adik masih tetap berdiri. Belum duduk kan? Belum duduk. Oke, masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Oke, mana semangatnya? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Belum Yes. terdengar semangat. Sekali lagi ini lebih cepat ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Haleluya, haleluya. Kita akan angkat pujian lagu Dari Utara ke Selatan. Kak Sandy harap teman adik-adik semua masih ingat lagu ini. Dan kita sama-sama nyanyikan dengan kirang. Ya, semangat. Dari Utara ke Selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita dahsyat ya adik-adik. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, Haleluya. seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Allah kita dahsyat, amin adik-adik. Yes. Sampai seluruh bumi harus sujud menyembah Tuhan. Haleluya, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang bisa kita andalkan baik dalam segala kesulitan maupun dalam masa kesenangan. Dan untuk itu adik-adik, Kakak Sandy percaya setiap adik-adik yang saat ini juga masih mengalami kesulitan ataupun masih mengalami kesukaran dalam kehidupan kalian, Kak Sandy percaya Allah kita adalah Allah yang sanggup. Allah kita adalah Allah yang dapat diandalkan. Dia mengerti segalanya. Dia sudah memilih kita. Dia yang menyebut kita kesayangan. Dan untuk itu adik-adik, biarlah adik-adik hanya berharap kepada Yesus. Kita adalah biji mata Tuhan. Untuk itu, untuk menyiapkan hati kita dalam menerima firman Tuhan,
Adik-adik boleh silakan duduk, boleh tetap berdiri, tapi Kak Sandy minta supaya tetap dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau menyembah Tuhan, kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Ero Kids yang sungguh merindukan hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kau telah memilihku Bapa, Kau yang menyebutku sebagai kesayanganmu ya Bapa. Haleluya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu Ya Tuhan, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh, karena hanya Yesus sajalah Allah yang sanggup, Allah yang sudah memilih kita dan menyebut diri kita adalah kesayangan kita. Haleluya, haleluya. Menyebutku Ya Tuhan, kesayanganmu, kami adalah kesayangan-Mu Yesus. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapa yang baik, Yesus yang mengenal kami. Yesus memilih kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau memilih kami. Ku mau lebih dalam, kami mau lebih mengenal-Mu Yesus. Bawa kami Tuhan lebih dalam, Kau anak Kau Yesus.
dan ku lagi, anakmu. ku mau mengenalmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Oh, kaulah Bapakku. Yes. Ya Rabasya Karalaba ya Rabasi. Kirabasandara ya Rabasi. Kami adalah anak Tuhan. Ya Rabasya Karalaba. Kami kesayanganmu Tuhan. Amin. Ya Rabasandara Rabasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih kami anak-anak Hero Kids ya Bapa. Dan biarlah saat ini juga Tuhan, kami mau serahkan hati kami, kami mau serahkan telinga kami hanya untuk mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar, bahkan yang akan kami terima saat ini ya Bapa. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami berjalan dengan iman, berjalan bersama Tuhan, bahwa kami akan survive, kami akan selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Neti siang hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selama sepekan kami boleh lalui, dan hari ini Tuhan kami kembali lagi mau beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami mau saat ini duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mau Tuhan berikan buat kami siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami semua anak-anak Hero Kids siap mendengarkan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau dalam minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pahlawan iman ya. Pahlawan iman. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan semuanya pahlawan iman yang laki-laki. Ada siapa aja? Kemarin ceritanya ada Nuh ya. Ada siapa lagi? Ada Abraham, ada Elia, kemudian ada Pak Musa, Yosua. Wah, ya. Nah, hari ini kita tetap masih belajar atau mau mendengarkan tentang pahlawan iman. Tapi hari ini yang perempuan gak mau kalah dong, ya kan? Karena Tuhan kita memakai siapa saja, gak cuman cowok, tapi cewek juga ya. Nah hari ini kita mau belajar seorang tokoh wanita, perempuan. Siapa? Hari ini kita mau belajar tentang Ibu Maria. Maria Ibu Yesus ya. Karena ada Maria yang lain lagi, tapi ini hari ini Ibu Maria. Maria yang ibunya Yesus. Nah, adik-adik, Maria ini adalah seorang wanita biasa. Ya. Tapi dia ini adalah wanita yang baik. Sejak kecil Maria ini sudah diajar oleh kedua orang tuanya tentang firman Tuhan.
dan hukum Taurat. Ya. Orang tuanya bilang, Maria, perempuan itu harus hidup dalam kekudusan, kata orang tuanya. Dan harus menjaga tubuhnya agar menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Tuh orang tuanya bilang seperti itu ya. Nah, orang tuanya juga selalu menekankan kepada Maria bahwa Maria itu, orang tuanya bilang, Maria, kamu itu adalah hamba Tuhan ya. Tuh ya adik-adik. Maria adalah hamba Tuhan. Kamu itu adalah hamba Tuhan. Dan jadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidupmu. Tuh kata orang tuanya Maria. Wah, orang tuanya udah mengajar Maria dari sejak kecil. Jadi Maria itu udah benar-benar mengerti ya firman Tuhan. Dari sejak kecil sudah ditanamkan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang kudus oleh orang tuanya. Tadi orang tuanya bilang apa? Maria, kamu itu adalah hamba Tuhan ya. Dan jadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidupmu. Tuhan loh adik-adik ya. Kalau Tuhan, apa kita bisa semena-mena? Apa kita bisa suka-suka sama Tuhan kita? Enggak kan? Pasti kita hormat. Nah, oleh karena itu, karena pengajaran orang tuanya dan Maria juga dengan sukacita mengikuti apa yang orang tuanya ajarkan, maka kehidupan Maria pun dipenuhi dengan iman kepada Tuhan, dipenuhi dengan kasih dan juga dipenuhi dengan kebaikan. Nah, lalu apa sih yang terjadi dengan Maria ini? Nah, Kak Neti mau bacakan firman Tuhan ya yang terambil dari Lukas 1 ayatnya yang dimulai dari ayat yang ke-26 sampai nanti ayat sampai ke ayat 38 ya, sebentar Kak Neti bacakan dulu. Nah, judul perikopnya sih pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, sampai situ dulu adik-adik pembacaan firman Tuhannya. Ya, pada bulan yang ke-6 tadi ya, pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel mendatangi Maria. Waktu dia sampai ke tempat Maria, ke rumah Maria, dia bilang apa tadi? Salam, salam hai engkau yang dikaruniai. Ya, Tuhan menyertai engkau. Maria deg-degan adik-adik. Bayangin, didatangin malaikat. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Apakah aku mau terjadi sesuatu? Ya kan? Apa aku ada salah? Atau ada apa ya? Udah deg-degan itu Maria. Ya, pada saat itu udah deg-degan dia. Tapi malaikat Tuhan bilang tadi, jangan takut. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Wah, coba kalau sekarang kita yang didatangin misalkan, wah ada utusan dari pemerintah datang, dari utusan Pak Jokowi datang ke rumah kita. Udah deg-degan. Tapi ternyata misalkan utusan itu bilang, hei jangan takut. Ini kita ada bawa bingkisan dari Pak Jokowi buat kamu. Misalkan buat siapa? Buat David. Wah, yang tadinya deg-degan pasti senang ya kan? Nah, Maria juga seperti itu. Tadinya takut. Tapi kata malaikat, jangan takut hai Maria. Jangan takut. Karena sesungguhnya apa tadi? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Pas malaikat bilang gitu, hah? Maria rasanya di dalam hati gimana adik-adik? Mengandung, adik-adik tahu mengandung? Apa? Mengandung itu di dalam tubuhnya atau di dalam perutnya itu apa? Ada bayinya, ada anaknya ya. Nah, bayangin apa enggak terkejut si Maria ini. Waktu itu kan, tadi Kak Neti bilang apa? Dia belum bersuami. Tadi kan dia bilang, bagaimana mungkin? Aku kan belum bersuami. Mana mungkin aku hamil? Ya kan? Mana mungkin aku hamil? Nanti kalau aku hamil, wah kalau sekarang kita berpikir adik-adik, hah hamil? Apa kata orang ntar? Aku kan gak ada suaminya. Kalau wanita atau perempuan yang sudah bersuami, punya anak emang senang ya. Kalau udah menikah, punya anak pasti senang. Wah bersuka cita sekali. Tapi ini belum punya suami, udah hamil. Waduh, nanti bisa diejek-ejek orang. Bisa dibully orang. Ya kan? Tapi adik-adik, karena Maria sangat-sangat tahu Tuhan, karena dia setiap hari di dalam hidupnya, dari awal kita mendengar cerita ini, dari sejak kecil Maria sudah diajar orang tuanya tentang firman Tuhan, ya, tentang Tuhan. Dan hukum Taurat udah tahu tentang kebenaran dari sejak kecil. Nah sekarang ada datang malaikat yang menyampaikan kalau dia akan hamil. Kata malaikat jangan takut karena kau beroleh kasih karunia dari Tuhan.
hamil ini adalah dari Roh Kudus. Nah, setelah Maria menyadari, oh iya, karena ini dari Tuhan, ya kan? Kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, akan menaungi engkau. Jadi jangan khawatir. Ini dari Tuhan. Akhirnya Maria yang tadinya deg-degan. Yang tadinya, aduh, sebenarnya kalau antara bingung, mau jawab iya, apa mau jawab enggak. Tapi karena dia tahu firman Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Maria ini punya hati yang lembut adik-adik. Maria ini adalah seorang wanita yang baik. Karena dia mengasihi Tuhan dan dia tunduk sama Tuhan. Orang tuanya tadi bilang, Maria, kamu itu adalah hamba Tuhan. Dan jadikan Tuhan itu adalah Tuan dalam hidupmu. Jadi kalau Tuan dalam hidup kita nurut enggak? Nurut kan? Nah, karena dia tahu firman Tuhan, nah saat ini Tuhan melalui malaikat Tuhan yang menyuruh dia dan memberikan satu kehormatan buat dia untuk mengandung Yesus. Maka dengan hati yang sungguh, dengan hati yang sangat bersyukur, Maria berkata, apa tadi? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, dia nggak nolak, adik-adik nggak. Aduh, jangan deh, malaikat. Aduh, kalau bisa cari yang lain aja deh. Cari yang lain aja. Ngeri. Saya kan belum menikah. Mungkin kalau bisa cari yang udah menikah, yang masih muda, mungkin yang udah menikah, tapi belum punya anak, dia aja deh, biar nggak malu. Nah, Maria nggak membantah seperti itu. Dia bilang karena dia tadi sangat-sangat tahu, sangat mengerti, sangat mengenal Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi Tuan dalam hidupnya. Nah, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, akhirnya malaikat itu pun pergi, ya. Nah, singkat cerita adik-adik, Maria, tadi di awal Kak Neti bilang Maria ini sudah bertunangan ya. Sudah bertunangan tapi belum menikah dengan seorang yang bernama Yusuf. Mereka berdua ini adalah sama-sama keturunan Daud. Ya. Yusuf pun adalah seorang pria yang baik hati, yang tulus hati, yang sungguh juga mengasihi Tuhan. Nah, Maria kan memberitahu apa yang diberitahu oleh malaikat itu bahwasanya dia kan mengandung. Wah, Yusuf dalam hatinya ya, aduh mengandung. Saya sama dia kan belum menikah, saya kan belum kawin. Tapi karena hatinya juga hati yang baik, karena dia orang yang mengasihi Tuhan adik-adik. Di dalam hatinya, ya sudah gak apa-apalah. Nanti saya akan tetap menikah dengan Maria. Nanti kalau anaknya sudah lahir, kami berpisah. Nah, itu yang dipikirkan siapa? Yusuf, ya. Tapi adik-adik, pada suatu malam, ya, ada di dalam Matius itu, pada suatu malam dia dihampiri Tuhan, didatangi Tuhan dalam mimpinya adik-adik. Ya, di dalam mimpinya. Waktu Tuhan datang kepada Yusuf, dalam mimpi itu berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi, sebentar adik-adik. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, nah tadinya dia berpikir, nanti setelah menikah, setelah anaknya lahir, dia akan berpisah. Tapi firman Tuhan datang menghampiri Yusuf dalam mimpinya dan bilang, jangan takut Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Karena apa? Dia itu mengandung dari Roh Kudus. Anak yang akan nanti dilahirkan adalah anak yang akan menyelamatkan dunia ini. Berilah namanya Yesus. Maka Yusuf pun menjadi percaya, menjadi enggak takut lagi, ya, dan dia melakukan sesuai yang diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah tadi Maria menerima firman Tuhan dari malaikat, ya. Tadi malaikat bilang apa? Katanya, sesungguhnya Maria, sanakmu itu, saudaramu maksudnya, Ibu Elizabeth itu juga sekarang lagi hamil loh. Ini sekarang hamilnya yang ke-6 bulan. Maria berpikir dalam hati, Ibu Elizabeth saudaraku hamil, dia kan udah nenek-nenek. Mana mungkin? Tapi karena ini siapa yang menyampaikan? Malaikat Tuhan, maka Maria tetap percaya. Nah, beberapa waktu kemudian dia akhirnya pergi, ya. Pergi mendatangi, nyamperin adik-adik Ibu Elizabeth ke kampungnya. Di mana itu kampungnya? Ya, di sebuah kota di Yehuda, di pegunungan, ya. Dia datang ke rumah Ibu Elizabeth. Setelah sampai di rumah Ibu Elizabeth, ketok pintu. Shalom, shalom. Wah, pas Ibu Elizabeth buka pintu. Hai Maria, Ibu Elizabeth, gitu kan. Berpelukan mereka, ya, berpelukan. Terus apa yang terjadi? Di Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai 45 adik-adik. Ada ceritanya, nanti adik-adik baca di rumah ya. Nah, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Kata Elizabeth, ya. Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, waktu diberi salam oleh Maria, Ibu Elizabeth pun merasa bersukacita. Ya, anak yang di dalam rahimnya katanya melonjak kegirangan. Karena apa? Anak yang di dalam rahimnya pun Tuhan yang beri, ya. Mujizat yang luar biasa juga dari Tuhan. Bayangin, di umur Ibu Elizabeth yang sudah tua, dia mengandung. Dan saat itu umur kandungannya itu 6 bulan. Nah, dia bilang sampai dia tahu, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku, datang menemui aku. Nah, kenapa dia tahu? Karena dia dipenuhi Roh Kudus adik-adik, ya. Dia tahu ibu Tuhannya datang.
Terus dia bilang, berbahagialah engkau di antara semua perempuan. Tuh, hanya Maria yang dipilih ya oleh Tuhan untuk mengandung Yesus. Makanya Ibu Elisa bilang, wah berbahagia, sungguh berbahagialah engkau mengandung Tuhan Yesus. Ya, dipakai sebagai alat untuk mengandung Tuhan Yesus. Akhirnya Maria setelah mengetahui keadaan itu adik-adik, wah dia bersuka cita. Karena sebelumnya kan malaikat bilang, oh sanakmu, saudaramu Elisabet itu juga lagi hamil. Nah sekarang dia samperin ke kampungnya, benar. Kenyataannya benar seperti yang dikatakan malaikat tuh. Wah Ibu Maria benar bersuka cita. Dia memuji-muji Tuhan, dia memuji-muji Tuhan. Luar biasa engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan kemuliaanku. Engkaulah Tuhan gunung batuku. Ya, pokoknya semua pujian dari dalam hati Ibu Maria itu dia luapkan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, dia tinggal bersama Ibu Elisabet, dia di rumah saudaranya itu cukup lama adik-adik, 3 bulan. 3 bulan. Nah, tadi Ibu Elisabet hamil 6 bulan, tambah 3 bulan lahirlah Yohanes dari Ibu Elisabet. Nah, sementara Ibu Maria pun kandungannya sudah berusia 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, kemudian Ibu Maria pulang kembali ke kampungnya, ya, ke Nazaret, pulang kembali. Nah, setelah pulang kembali bertemu lagi dengan Yusuf, ya. Mereka akhirnya apa? Setelah Yusuf pun diberitahu oleh malaikat melalui mimpinya, dia tidak ragu-ragu lagi. Enggak, gitu gimana ya ngelihat apa namanya tunangannya, kekasihnya tunangannya udah gini. Enggak, dia enggak ragu-ragu karena memang Tuhan, justru dia bersuka cita karena memang Tuhan yang sudah memberitahu. Tuhan berkata itu adalah buah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengadakannya. Wah luar biasa adik-adik ya, luar biasa. Jadi adik-adik dari pelajaran, dari kisah Ibu Maria ini, apa yang bisa kita pelajari? Ya, apa yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama, ya, yang pertama, hidup kudus dan benar itu sangat penting di hadapan Allah. Hidup kudus, hidup benar sangat penting di hadapan Allah. Amin. Amin adik-adik. Ya. Adik-adik juga Kak Neti, kita semua siapapun kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Adik-adik, Kak Neti, kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Ya, sangat berharga di mata Tuhan. Rancangan Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup adik-adik itu sangat luar biasa. Ya, rancangan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup adik-adik semuanya sangat luar biasa. Ya, akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan. Ya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kejahatan, bukan rancangan sakit penyakit adik-adik, tapi adalah rancangan keberhasilan. Ada rancangan kesuksesan buat hidup adik-adik. Amin. Amin adik-adik ya. Ya. Tadi Kaneti bilang Ibu Maria itu adalah ibu wanita biasa. Nah, kita-kita yang biasa ini ya, siapapun kita, itu bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ya, asal apa tadi? Asal apa? Hati kita dipenuhi dengan iman. Dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Ya, percaya. Beriman kepada Tuhan. Taat sama Tuhan. Ya, seperti Ibu Maria. Taat sama Tuhan. Mengasihi Tuhan.
Oh, menjadi orang yang apa? Tulus, menjadi orang yang taat, baik hati, ya. Orang biasa yang dipakai menjadi luar biasa, ya. Apa? From nothing, apa? Menjadi something, ya. Adik-adik ya, luar biasa. Mungkin semua perempuan di dunia ini, wah kalau iri ya, iri sama Ibu Maria. Cuman Ibu Maria satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan, yang beroleh kasih karunia Tuhan. Dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk apa? Mengandung Yesus. Kemudian adik-adik, apa lagi? Ya, yang terakhir, jangan pernah berhenti mempercayai janji Allah dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah berhenti mempercayai janji Allah dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berjanji dan Dia akan selalu menepati janjinya bagi kita. Bagi adik-adik, bagi Kak Neti, bagi kita semua. Yang percaya kepadanya, yang taat kepadanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini, supaya adik-adik semuanya kita bisa seperti Ibu Maria yang adalah orang yang sungguh taat dan sungguh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Ya, kita sama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama mau menaikkan pujian. Kita mau bilang sama Tuhan, enggak berubah kuasa-Mu Tuhan. Kalau dulu Ibu Maria boleh merasakan kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa itu, maka saat ini kami semua juga percaya Tuhan. Tuhan akan memberikan kuasa-Mu itu juga kepada setiap kami. Tiap-tiap anak Ero Kids, asalkan engkau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengerti Tuhan dalam hidupmu. Amin adik-adik. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan percayalah, kita juga menjadi orang-orang yang akan menerimanya dari Tuhan. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama
Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Oh, Lord, Shararabashe, Hirababashe. Hiralabashakarata karalabashiki daranamasha. Hiramakaralabapa karata shiki diaralabashiki. Hiralabapa karanamashika shandaralabakaranamasiki. Hirabamaralabashikandarata. Oh Yesus, Engkau melihat Tuhan anak-anak Erokid saat ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu itu tetap nyata dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami anak-anak Erokids Tuhan adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Huramakarabashika daratashandaralabashe. Kami mau meneladani Ibu Maria Tuhan, yang sedari kecil Tuhan sudah bergaul akrab dengan Tuhan, mengerti Tuhan, mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan. Kami juga sebagai anak-anak Erokids Tuhan mau dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan, mau taat sama Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami menjadi orang-orang yang taat sama Tuhan, Engkau Tuhan memperhitungkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memakai kami, setiap anak-anak Erokids Tuhan, untuk menggenapi semua rencana Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Ini kami Tuhan, ini semua kami Tuhan, anak-anak Erokids. Pakailah kami Tuhan, melalui apapun keberadaan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh dan kalau kami menjadi anak-anak Tuhan. Engkau Tuhan yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu ini. Terima kasih atas anugerah-Mu ini Tuhan, kepada setiap kami, kepada setiap anak-anak Erokids. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah hidup kami ini Tuhan, hanyalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagimulah Tuhan segala hormat kami. Bagimulah Tuhan segala kemuliaan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.